Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Pemberita firman dan pelayan bertugas menyambut kehadiran saudara-saudara untuk beribadah, baik di gedung gereja GPIB Bukit Zaitun Duri maupun di rumah masing-masing. Selamat datang dan selamat beribadah. Kiranya ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Bapak Pendeta Nokon Rumampuk. Jemaat, saya undang kita bersaat teduh. Jemaat silakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat, mari kita habiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Amsal 9 ayatnya yang ke-10. Jemaat, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Jemaat Tuhan, silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan di dalam doa secara berbalasan. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, di hadapan hadirat-Mu, kami mengakui kesalahan dan dosa sepanjang sepekan yang baru kami lewati. Kami memperlakukan orang lain secara tidak adil. Kami menyakiti orang lain dengan merampas kebahagiaannya. Kami saling membohongi. Kami terlampau menyibukkan diri dengan hal-hal duniawi, sehingga rumah tangga terbengkalai. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami bersama-sama. Perbaharuilah dan pakailah hidup kami untuk memuliakan nama-Mu. Demi Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Kristus kasihani.
Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, dengarkanlah berita anugerah seperti yang tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, pasal 55 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7, yang menyatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Berdasarkan firman Tuhan ini sebagai pelayan Yesus Kristus, kami beritakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jemaat, mari kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana yang tertulis dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat yang ke-12 yang menyatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat Tuhan, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Padamu ya Bapa kami datang. Haturkan syukur kami atas karya keselamatan yang telah Engkau nyatakan atau bahkan berikan bagi kami. Biarlah kiranya kasih dan kemurahan yang daripadamu lah yang akan selalu menyertai kami dalam peribadahan yang kami laksanakan secara virtual pada saat ini. Kuasailah hati dan pikiran kami ya Bapa, agar firman Tuhan yang kami baca dan renungkan mampu kami maknai di dalam hidup keberimanan kami. Bersabdalah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab kita di ibadah hari Minggu ini dibaca dari kitab Amsal pasal 1 ayat 8 sampai dengan 19 yang menyatakan, Lembaga Alkitab memberi judul Nasihat dan Peringatan. Firman Tuhan, hai anakku, dengarlah didikan ayahmu, dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati,
bulat-bulat seperti mereka yang turun ke dalam kubur. Kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu Saudara-saudara kasih Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini atau pada saat ini menceritakan atau membawa kita kepada hal hikmat atau hal berhikmat. Diawali dari hal takut akan Tuhan, diawali dengan hal mencari, hingga akhirnya mendapatkan. Dan oleh karena itu, jika ditanya kepada kita, adakah orang tua yang akan memberikan ular kepada anaknya ketika ia meminta roti? Dan oleh karena itu, firman Tuhan pada saat ini memberikan satu ajaran kepada orang-orang Israel yang hidup pada masa-masa pembuangan. Menghibur mereka, untuk memberikan kekuatan bagi mereka bahwa Allah bangsa Israel yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub masih tetap bersama-sama mereka, bahkan menjagai mereka dan memberkati mereka di masa-masa sulit pada saat itu yang dialami oleh orang-orang Israel. Kitab Amsal ini dibawakan, disampaikan kepada umat, agar umat menyadari di bawah kesulitan apa yang mereka alami, Allah tetap menjagai mereka. Dan oleh karena itu, kitab Amsal ini dijadikan sebagai ajaran. Selain ini merupakan satu kitab yang berisi tentang hal hikmat. Dan oleh karena itu, ajaran yang diberikan oleh kitab Amsal ini ingin menyampaikan tentang hal hikmat atau hal kebijaksanaan itu diawali dalam sebuah rumah tangga. Dilatar belakangi dengan bahwa ilmu pengetahuan pada saat itu hanya diperuntukkan kepada para kaum laki-laki. Jadi, ketika rumah tangga itu memiliki anak laki-laki, maka anak-anak laki-laki itulah yang bersekolah. Mereka lah yang menuntut ilmu. Selanjutnya bagaimana dengan anak perempuan? Anak-anak perempuan biasanya mereka diajar oleh orang tua mereka di rumah. Dan ketika orang tua mengajar anak-anaknya di rumah, khususnya para perempuan atau para anak-anak perempuan mereka, di sana terlihat peran daripada seorang ibu. Peran daripada seorang ibu rumah tangga dalam kehidupan rumah tangga itu. Dalam hal mengajar kepada anak-anaknya. Hikmat sudah diberikan oleh sang ayah. Dan sekarang bagaimana caranya untuk akhirnya kelemah lembutan itu pun diberikan oleh seorang ibu. Dan oleh karena itu janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan satu kalung bagi leher.
Tidak ada orang yang menaruh perhiasan di tempat yang tersembunyi. Tidak ada orang yang menaruh barang berharga, khususnya perhiasan, yang nama perhiasan itu, tapi disembunyikan. Tentunya akan ia perlihatkan. Entah di bagian telinga, bahkan sekarang ada di hidung, bahkan ada juga yang tindik di lidah, ada juga yang taruhnya di kaki. Yang jelas yang namanya perhiasan itu harus terlihat. Dan oleh karena itu, kalau dalam bacaan kita dikatakan sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu suatu kalung, bagi leher. Bagi lehermu. Kemuliaan dan hormat. Itu artinya. Jadi, segala sesuatu yang telah Tuhan berikan, itu merupakan satu kemuliaan dan hormat yang telah Tuhan berikan kepada. Selanjutnya hal yang sifatnya negatif. Hal ajaran disampaikan kepada para murid. Konteksnya adalah ketika orang-orang Israel hidup dalam masa pembuangan. Mereka berdampingan dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka hidup dengan orang-orang yang tidak percaya. Ya, karena masa-masa pembuangan. Ada bangsa Asyur di sana. Ada bangsa Babel di sana. Mereka tidak mengenal Tuhan. Dan oleh karena itu umat Israel sangat mudah terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang ada. Atau yang dibawa oleh bangsa-bangsa itu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Ini satu ajaran yang diberikan baik oleh bapak, guru, baik di sekolah maupun di rumah. Tujuan dari ajaran itu adalah untuk mengingatkan kepada para anak-anak, khususnya anak-anak laki-laki, agar mereka dapat memilah hal-hal mana yang harus mereka lakukan dan hal-hal apa yang harus mereka hindarkan. Mengapa? Karena hal keberdosaan ini, atau dikatakan tentang hak hendak membujuk engkau. Ini tawarannya begitu luar biasa. Itu kekayaan yang ada di depan mata. Kalau kau ingin kuasa, kau bisa. Kalau kau ingin kaya, kau bisa memperolehnya. Akan tapi itu kami yang memberikan. Dan oleh karena itu kalau kau mengikut kami, maka kami akan memberikan kepadamu. Jika hal tersebut mudah untuk memperoleh kekayaan, untuk memperoleh jabatan, dan lain sebagainya yang sifatnya keduniawian, yang sifatnya langsung dapat diperhatikan bahkan dirasakan, tentunya orang sudah mulai berpikir, kalau dengan mudah saja bisa memperoleh, mengapa harus bekerja dengan susah payah? Alhasil orang-orang lebih cenderung akhirnya mengikuti kejahatan itu. Dan oleh karena itu sejak sedini mungkin kitab Amsal ini mengajarkan kepada anak-anak agar mereka melihat contoh dan teladan yang diberikan oleh orang tua mereka. Sedini mungkin kitab Amsal ini mengajarkan kepada anak-anak untuk akhirnya mereka menyadari tugas dan tanggung jawab mereka sebagai orang atau bangsa pilihan Tuhan. Dan dari sanalah nanti identitas sebagai orang yang percaya kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu dapat dilihat. Dan nantinya tongkat estafet itu akan berlanjut hingga pada zaman Yesus. Di mana terjadi soal jawab Yesus dengan orang-orang ahli Taurat ketika ia berumur atau berusia ke-12 tahun. Dalam bait Allah. Itu artinya sudah ada kesadaran dari Maria dan Yusuf untuk mendidik anak mereka akan takut pada Tuhan. Dan oleh karena itu dikatakan, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Orang berdosa di sini adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Siapa itu? Mereka yang menjajah atau mereka yang berkuasa atas orang-orang Israel dalam pembuangan. Ya, mereka tidak mengenal Tuhan. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami,
Biarlah kita menghadang darah. Biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati. Bulat-bulat seperti mereka yang turun ke dalam liang kubur. Orang-orang Kanaan memiliki dewa yang namanya dewa Mot. Mot itu adalah dewa yang menganga. Dewa kematian yang siap menelan siapa saja masuk ke dalamnya. Dan oleh karena itu, ayat yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-12 menceritakan tentang kuasa daripada dewa maut itu. Bagaimana caranya untuk akhirnya kita terhindar dari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang menjajah Israel itu? Menjauhi. Jangan melakukan. Jangan mengiyakan tawaran-tawaran apa yang mereka berikan. Karena lama-kelamaan atau lambat laun, engkau akan menjadi sama dengan mereka. Karena sifatnya dari coba-coba hingga akhirnya menjadi biasa. Dan tidak lagi menyadari bahwa perbuatan itu adalah salah. Karena sudah menjadi kebiasaan. Sama seperti kalau orang belajar membaca. Tidak ada orang yang langsung fasih dalam hal membaca. Perlahan-lahan. Dia mengenal dulu abjad. Setelah dia mengenal abjad itu, baru ia membaca kata per suku kata. Dari sanalah nantinya ia akan membaca sebuah kalimat. Dan kalau hal keberdosaan itu tetap terjadi, mulai dari menyakiti 1-2 orang, atau melakukan kekerasan pada 1-2 orang, lama-lama ketika 1-2 orang itu tidak melawan, dia akan mencari yang lebih besar lagi. 3-4 orang. 3-4 orang tidak ada masalah, dia akan cari lagi 5-6 orang dan selanjutnya. Dan ternyata dia melihat apa yang dia lakukan itu benar. Karena sudah merupakan kebiasaan. Dan oleh karena itu inilah yang harus di-stop, inilah yang harus diberhentikan. Sampaikan kepada anak-anak agar sedini mungkin mereka menyadari bahwa apa yang mereka kerjakan atau lakukan adalah satu kesalahan. Dan oleh karena itu, kita akan mendapat berbagai benda yang berharga, kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Hasilnya jelas, perbuatan jahat itu. Dan oleh karena itu, ketika umat diperhadapkan dengan sesuatu di mana mereka harus memilih hal keadilan, mereka melihat dari istilah katakan dalam ayat 14. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, 1 pundi-pundi bagi kami sekalian. Buanglah undimu. Hal ini ditujukan untuk mencari kebenaran. Hal ini ditujukan untuk akhirnya kebenaran daripada Tuhan atau petunjuk daripada Tuhan itu terjadi. Kita lihat ada beberapa kisah, bahkan dalam kitab Hakim-Hakim pasal 1 ayat yang ketiga. Ketika bangsa Israel akan berperang, di sana terjadi hal pembuangan undi, hal buang undi, untuk akhirnya suku mana akan melawan bangsa yang mana, atau suku yang mana. Itu dalam hal berperang. Hal tanah pun demikian. Bahkan hal pembagian, hal rampasan pun demikian. Untuk mencari kebenaran. Caranya dengan membuang undi. Ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-19. Ini dikatakan dengan hal yang kedua. Untuk mengingatkan kembali. Oleh karena itu dikatakan, hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka.
Janganlah tingkah laku, hidup menurut tingkah laku mereka. Diingatkan kembali. Dan inilah fungsi daripada orang tua. Untuk memberikan nasihat kepada anak-anak kita. Memberikan satu wejangan bagi anak-anak kita. Dan saya bersyukur sebagai seorang ketua Majelis Jemaat di GPB Bukit Zaitun Duri. Saya menjadi bagian dalam hal pemberkatan nikah daripada anak-anak kita. Di mana para orang tua sudah melihat hasil apa yang telah mereka berikan, tanamkan kepada anak-anak mereka. Dari sedini mungkin, para orang tua menanamkan hal kebaikan, hal takut akan Tuhan, hingga akhirnya ketika anak-anak mereka mengikuti jejak yang dilakukan oleh orang tua mereka, atau menjadi anak-anak yang dengar-dengaran, hingga akhirnya mereka memutuskan untuk berdiri sendiri sebagai satu rumah tangga. Saya bersyukur di gereja ini, kalau saya bisa katakan atau bahkan maaf kalau lupa, ada beberapa keluarga yang membawa anak-anak mereka untuk anak-anak mereka diberkati. Ada keluarga dari Bapak Ibu Sianturi, 2 anak mereka. Selanjutnya keluarga dari Bapak Ibu Tasuhut melaksanakan martupol di sini untuk akhirnya selanjutnya berangkat ke Jakarta melaksanakan pemberkatan nikah di Jakarta. Selanjutnya adalah anak dari keluarga Bapak Pausan yang baru-baru kita menjadi saksi akan pemberkatan nikah daripada mereka. Bersyukur para orang tua membawa anak-anak mereka hingga akhirnya ketika anak-anak mereka tumbuh dewasa, mereka tetap yakin dan percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Hingga akhirnya ketika mereka membentuk suatu rumah tangga, mereka mengikuti jejak daripada orang tua mereka. Dan selanjutnya nanti kita juga sama-sama berdoa untuk keluarga Bapak Ibu Molben Siregar, di mana ada kerinduan dalam diri mereka untuk dapat menjadi saksi untuk anak mereka Henry diberkati. Itu juga dengan keluarga Bapak Ibu Tagalung, di mana juga mereka rindu untuk anak-anak mereka, khususnya Windy, untuk dapat diberkati. Ini suatu karya luar biasa dalam diri orang tua yang Tuhan berikan kepada kedua orang tua mereka. Hingga akhirnya nasihat apa yang orang tua berikan, mereka tetap jaga dalam hal pembelajaran, naik ke jenjang perkuliahan, atau bahkan sampai pekerjaan, hingga akhirnya mereka memutuskan untuk membentuk satu rumah tangga. Dan oleh karena itu firman Tuhan ingin mengatakan kepada kita, ingin berpesan atau menyampaikan, kebaikan akan menghasilkan keuntungan, akan tetapi kejahatan akan menghasilkan malapetaka, bahkan kematian. Oleh karena itu bagaimana caranya para orang tua untuk menanamkan hal kebaikan itu kepada anak-anaknya, kepada generasi penerus dalam rumah tangganya, hingga akhirnya kelak apa yang menjadi ajaran daripada orang tua itu, khususnya hal takut akan Tuhan, tetap terjadi dalam diri mereka. Ada sebuah kisah tentang seorang ayah yang baru membeli sebuah mobil. Warna putih. Mobil itu diparkir di sebelah rumah. Anaknya masih sekitar 3 sampai usia 5 tahun. Anak itu mencoret-coret mobil yang baru ayahnya beli. Karena dia lihat warnanya putih. Hingga akhirnya menarik untuk dapat digambar. Anak itu menggambar. Dan ternyata ketika anak itu menggambar di mobil yang baru dibeli oleh ayahnya itu, ada bagian-bagian daripada mobil itu yang akhirnya
sifatnya kerusakan permanen, khusus dalam hal chatnya. Ayahnya tahu bahwa ini perbuatan daripada anaknya. Hingga akhirnya ia memukul tangan daripada anaknya. Menyakiti. Anak itu menangis. Karena tangannya dipukul oleh ayah. Hingga akhirnya ternyata tangannya mengalami infeksi. Dan harus diamputasi. Apa yang terjadi? Penyesalan. Penyesalan selalu datang ke belakang. Dan oleh karena itu, sebagai orang tua, saya diajak untuk dapat memberikan pengetahuan sedini mungkin bagi anak-anak kita. Bukan dengan keras, bukan dengan kekerasan, akan tetapi dengan kasih sayang. Tentu juga harus dibarengi dengan ketegasan. Karena Torah adalah hal ketaatan. Dalam bahasa Ibrani-nya adalah ketaatan. Jadi harus juga dibarengi dengan ketaatan. Agar tidak ada hal yang sifatnya menyimpang. Kekerasan tapi sifatnya masih wajar. Apalagi sekarang para orang tua sedang mengajar atau mendidik anak-anaknya lewat pelajaran online atau virtual. Peran daripada guru sekarang ada di atas pundak daripada orang tua. Maknai itu. Karena tidak akan terjadi lagi nantinya ketika pandemi virus corona itu berlalu. Kita berdoa agar pandemi ini segera berlalu dan anak-anak kita dapat menikmati kembali masa belajar mereka di sekolah mereka masing-masing. Inilah firman Tuhan bagi kita. Bila kira kasih dan kemurahan Allah selalu melingkupi kita, membawa kita kepada keselamatan, untuk kita dapat selalu mensyukuri berkat apa yang telah Tuhan berikan bagi kita. Kita aminkan firman Tuhan pada saat ini. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Jemaat, mari kita berdiri untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, mari kita masuk dalam doa syafaat kita. Mari kita siapkan hati kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami bertakhta dalam kerajaan surga, kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu yang terambil dari kitab Amsal, yang menceritakan tentang hikmat yang telah Tuhan berikan melalui kedua orang tua, melalui para pengajar, kepada mereka-mereka yang belum berpengalaman atau kepada mereka, anak-anak kami, baik laki-laki maupun perempuan, baik di sekolah maupun di rumah, memberikan pengetahuan agar mereka siap menjalankan tongkat estafet yang telah Tuhan berikan melalui kedua orang tua mereka. Untuk akhirnya anak-anak kami siap melanjutkan hal keyakinan atau hal keberimanan itu dalam hidup mereka nantinya ketika mereka dewasa. Dan oleh karena itu bersama-sama dengan jemaat-Mu kami berdoa untuk seisi rumah tangga kami.
Tuhan Yesus, Kau berkati di masa-masa pandemi virus corona ini. Agar anak-anak kami, ketika mereka menimba ilmu, meskipun mereka belajar dari rumah mereka masing-masing, tapi tidak menyurutkan keinginan mereka, keingintahuan mereka, lewat ilmu atau pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu mereka melalui daring. Berkati juga para orang tua dalam hal mengajar. Berikan mereka kesabaran yang daripadamu untuk akhirnya mereka dapat menindaklanjuti apa yang menjadi instruksi dari Bapak dan Ibu guru daripada anak-anak kami untuk dapat dilakukan oleh anak-anak kami di rumah. Dan bersama-sama dengan jemaatmu, kami juga berdoa untuk pandemi virus corona ini ya Bapa. Kiranya Engkau berkati, jauhkan kami dari sakit penyakit, jauhkan kami dari hal tertular akan virus corona ini. Agar kami dapat selalu menghirup nafas kehidupan yang daripadamu, agar kami dapat melakukan rutinitas meskipun dalam hal keterbatasan. Dan kami dapat selalu melayani jemaatmu ketika mereka membutuhkan pertolongan daripadamu. Dan bersama-sama dengan jemaatmu pada saat ini kami juga berdoa untuk mereka yang akan merasakan berkat dan jamahan Tuhan dalam pertambahan usia yang akan mereka alami. Kami berdoa untuk Devi Selvina Batubara, putri dari Bapak AB Batubara. Kami berdoa untuk Bapak Sadewo, kami berdoa untuk Bapak Parulan Panggaribuan, kami berdoa untuk Bapak Andika Gunarso, kami juga berdoa untuk Bapak Antonius John Peter Nainggolan, dan anak kami, Quinsa Marturia. Tuhan, kiranya Engkau berkati lewat pertambahan usia yang dialami atau dirasakan, baik dirasakan oleh para orang tua maupun anak-anak, agar jamahan Tuhan tetap berlaku dalam diri mereka, dan terlebih khusus berkat yang Tuhan telah sediakan dapat selalu tercurah dalam diri mereka yang di sepanjang minggu ini akan merasakan pertambahan usia tersebut. Dan juga dengan hal jemaat yang akan merayakan hari ulang tahun perkawinan atau pernikahan mereka. Keluarga Bapak Ibu Andri Halim dan keluarga Bapak Ibu Domingus Lesirolo. Kiranya Engkau berkati. Engkau berikan kebahagiaan. Engkau curahkan berkat yang daripadamu. Dan Engkau berkati rumah tangga mereka dan memberikan yang terbaik bagi isi rumah tangga mereka. Dan pada saat ini kami juga berdoa untuk manajemen PT CPI di mana gerejamu ada. Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkati agar apa yang dilakukan oleh PT CPI khususnya dalam hal gereja dapat segera terjadi. Yaitu kerinduan untuk kami dapat bersekutu bersama-sama kembali sesuai dengan protokol COVID tentunya. Kami juga berdoa untuk persiapan-persiapan dilakukan oleh keluarga Bapak Ibu Morgan Siregar untuk dapat menjadi saksi daripada pemberkatan nikah daripada anak mereka. Tuhan, kami bersyukur Engkau telah memberikan titik terang akan hal pemberkatan nikah yang akan dilaksanakan oleh Henry. Dan biarlah kiranya itu semua Engkau kabulkan doa dan permohonan mereka sehubungan dengan Henry ketika nantinya akan diberkati. Itu juga dengan keluarga Bapak Ibu Hutagalu, di mana juga mereka akan membawa anak mereka Windy untuk mengikat janji setia dengan pasangan.
Tuhan, kiranya Engkau dengarkan doa-doa yang mereka panjatkan sehubungan dengan masa depan daripada anak-anak mereka. Inilah doa kami ya Bapa. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak membawa doa ini hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau tetapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik apa yang Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau tetapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik apa yang Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik apa yang Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 yang mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Jemaat, marilah kita berdiri untuk membawa persembahan syukur ini di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami sungguh mengucap syukur atas berkat dan kasih sayang yang kami terima daripadamu. Mampukanlah kami dengan kerelaan memberi dari apa yang ada pada kami, agar setiap pemberian bermanfaat untuk meningkatkan semangat persekutuan, pelayanan, dan kesaksian gereja Tuhan. Demi Yesus Kristus, persembahan hidup. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk. Diberitahukan bagi Bapak Ibu Saudara yang masih melaksanakan ibadah di rumah dapat memberikan persembahannya seperti persembahan persepuluhan, persembahan ibadah hari Minggu, persembahan ibadah rumah tangga, persembahan syukur SBU, maupun persembahan syukur lainnya dapat melalui rekening atau manual. Secara manual mohon Bapak Ibu mengkonfirmasikan ke sekretariat untuk dijemput ke rumah masing-masing, atau Bapak Ibu dapat langsung menyerahkan ke kantor sekretariat pada saat jam kerja. Secara transfer dapat dikirim melalui rekening bank dengan nomor rekening 108 001 263 4037 dan rekening Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 1461 01 00 1169 53 atas nama GPB Bukit Zaitun Duri, dan langsung mengirimkan bukti pengiriman ke Bendahara Gereja Bapak Diaken Julius T. Sirait. Demikian warta hari ini. Terima kasih atas perhatian saudara. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajah-Nya memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.